Setelah Nabi Muhammad diambil lagi oleh ibunya dari tangan Halimah, pada suatu ketika Siti Aminah membawa Muhammad pergi ke Madinah untuk bersilaturahim kepada paman-paman ayah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari pihak ibu, yaitu Bani Adi ibnu Najjar. Dalam perjalanan pulang ke Makkah, tiba-tiba Siti Aminah diserang sakit keras. Sesampai di suatu desa yang bernama Al-Apwa, Siti Aminah meninggal dunia dan dikebumikan di tempat tersebut. Al-Apwa adalah nama sebuah desa yang terletak di antara Makkah dan Madinah, lebih dekat ke Madinah. Selanjutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di bawah asuhan Ummu Aiman dan di bawah tanggungan kakeknya, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sangat sayang kepada Nabi Muhammad. Hal seperti ini belum pernah dirasakannya terhadap anak-anaknya karena dari dalam diri Muhammad tampak tanda yang menunjukkan bahwa kelak di masa mendatang ia akan memiliki suatu perkara yang agung. Abdul Muthalib sangat memuliakannya. Tidak berapa lama kemudian, Abdul Muthalib pun meninggal dunia, sedangkan usia Muhammad baru menginjak 8 tahun. Kemudian Muhammad dijamin oleh saudara sekandung ayahnya, Abu Talib. Abu Talib merawat Muhammad dengan penuh kasih sayang dan penuh perhatian. Harta yang dimiliki Abu Talib waktu itu sedikit, tetapi berkat adanya Muhammad akhirnya Allah melimpahkan keberkahan pada hartanya. Selama di dalam perawatan Abu Talib, Muhammad merupakan teladan yang paling baik. Ia bersikap qanaah, menerima apa adanya, dan jauh dari perbuatan-perbuatan rendah yang biasa dilakukan oleh kebanyakan anak-anak seusia dengannya. Demikianlah diceritakan oleh pengasuhnya, Ummu Aiman. Bila saat makan tiba, anak-anak lainnya datang melahap makanan yang ada, sedangkan Muhammad tetap tenang dan menerima apa adanya. Tatkala Muhammad mencapai usia 12 tahun, pamannya, Abu Talib, bermaksud hendak mengadakan misi dagang ke negeri Syam. Akan tetapi, kelihatan Muhammad sangat berat ditinggalkan oleh Abu Talib sehingga akhirnya, karena kasihan, Abu Talib mengajak Muhammad bersamanya ke negeri Syam. Perjalanan ini adalah untuk yang pertama kalinya dan mereka tidak begitu lama melakukan perjalanan ini. Sesampainya mereka di dekat daerah Busra, yaitu sebuah desa yang terletak di perbatasan negeri Syam dan negeri Arab. Seorang pendeta Yahudi bernama Buhaira datang menemui orang-orang dari kafilah Abu Talib. Pendeta Yahudi itu menanyakan kepada mereka tentang berita yang terdapat di dalam kitab suci orang-orang Yahudi, yaitu mengenai diutusnya seorang nabi dari kalangan bangsa Arab yang saatnya sudah tiba. Mereka menjawab bahwa sampai saat itu belum tampak tanda-tandanya. Ungkapan ini sering dilontarkan oleh orang-orang ahli kitab sebelum Rasulullah diutus, baik dari kalangan orang Yahudi maupun dari kalangan orang Nasrani. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam kitabnya, yang artinya, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 89.